Mari kita baca bersama-sama Matius 27 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu juga yang mungkin di rumah mengambil Alkitab baik itu cetak maupun elektronik, mari kita sama juga buka Matius 27 ayat 3 dan 4. Matius. Ayo kita baca ayat 3 dan 4. 3, 2, 1. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang penyesalan itu datangnya terlambat. Penyesalan itu mengingatkan kepada kita agar kita bertindak lebih hati-hati. Bapak Ibu, kalau kita melihat Yudas, itu adalah satu orang, satu sosok yang sangat dipercaya oleh Yesus. Bukan orang sembarang ini Yudas. Yudas adalah orang yang dipercaya, orang kepercayaan Yesus. Kalau Yohanes dan teman-temannya ada 3 murid yang disayang. Tapi yang dipercaya adalah Yudas. Kenapa saya katakan Yudas itu dipercaya? Karena Yudas adalah orang yang memegang kas dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu adalah bendahara. Namanya yang pegang bendahara atau orang menjadi bendahara, pastilah harus orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau kita belajar bahwa Yudas ini adalah orang yang dipercaya oleh Yesus. Tetapi maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kepercayaan yang diberikan itu disalahgunakan. Kepercayaan yang diberikan itu kadang-kadang terlalu dianggap enteng. Dan akhirnya menjadi salah jalan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah jalan dalam artinya apa? Kita melihat bahwa Yudas ini yang begitu tanda kutip sepertinya menyayangi Yesus. Bahkan kita ingat saat dia menyerahkan Yesus dengan apa? Dengan ciuman. Dia seolah-olah menyayangi Yesus. Dia seolah-olah itu dekat sekali dengan Yesus. Dia mau menunjukkan bahwa Yesus, saya ini sayang kau. Tapi ternyata dari belakang dia tusuk dari belakang. Ciuman Yudas itu justru menandakan bahwa Yesus inilah yang harus ditangkap. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang pertama kita belajar adalah bagaimana kita menilai orang. Kalau orang itu terlalu baik, justru kita hati-hati. Orang itu selalu sepertinya mau mencium kita, padahal kita percaya dia, justru itu hati-hati. Mengapa demikian? Karena kita belajar dari hal-hal ini. Yudas menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman, bukan dengan suatu tuduhan atau dengan sesuatu yang sepertinya jahat. Tidak. Dia menyerahkan Yesus dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Makanya firman katakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih tersembunyi. Lebih bagus ditegur. Kalau salah lebih baik ditegur. Daripada kita bilang saya mengasihi kamu, ternyata kita hanya menunjukkan ciuman-ciuman yang tanda kutip. Ciuman yang justru mencelakakan orang lain. Sesuatu yang kelihatannya kita baik, sesuatu yang kelihatan kita itu sepertinya setuju dengan perbuatan orang lain, tetapi sebetulnya kita membuat orang itu jatuh ke dalam dosa. Ini yang Tuhan ingatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Yudas menyerahkan Yesus, Tuhan sudah peringatkan sama dia. Ada satu di antara kalian semua yang akan menyerahkan aku. Yesus sudah peringatkan. Itu artinya apa? Yesus sudah tegur dengan baik-baik. Supaya apa? Supaya jangan menyesal di kemudian hari.
Dan nyatanya demikian. Akhirnya dengan ciumannya dia, dengan ciuman Yudas, Yesus ditangkap dan akhirnya jatuh hukuman mati. Apa yang terjadi dengan Yudas? Ayat kita mengatakan ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Menyesal, sudah terlambat. Penyesalan yang terlambat. Yesus sudah dihukum mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini orang pun yang pada akhirnya orang lain yang susah, dia menyesal. Nah, kadang-kadang kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita salah melakukan tindakan yang sebetulnya diri kita sendiri akan susah. Tapi kita beranggap, wah kita kan senang, saat ini kita mau senang-senang, kita mau happy-happy. Padahal itu berbahaya dalam arti, itu nanti yang menyesal kita bukan orang lain. Ini Yudas menyesal karena Yesus yang dihukum. Bukan Yudas yang akan terima akibatnya, tapi Yesus yang terima akibatnya. Itu pun dia menyesal. Apalagi kalau kita akan terima akibatnya sendiri. Kita yang melakukan dan kita yang terima akibatnya nanti. Harusnya kita lebih menyesal. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan kita menyesal kalau sudah terjadi. Lebih baik sebelum terjadi kita berhitung baik-baik. Kira-kira apa yang terjadi kalau saya begini, saya begini, saya begini. Supaya kita tidak menyesal. Nah, apa berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia menyesal, dia tidak datang kepada Tuhan. Dia menyesal, dia cari manusia. Dia cari apa dikatakan? Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Imam-imam kepala yang bujuk dia. Supaya serahkan. Imam-imam kepala yang bujuk. Yang seolah-olah enak, bagus. Kau harus begini supaya baik. Kau harus begini. Saya kasih kau ini. Saya kasih kau 30 keping perak. Kau serahkan saja Yesus. Kau akan enak. Bisa beli tanah, bisa beli ini. Enak. Janji, tanda kutip. Janji yang enak-enak. Janji yang muluk-muluk. Janji yang seolah-olah kita menjadi baik nantinya. Itu janji. Hasilnya apa? Penyesalan. Setelah dia menyesal, dia mau kembali ke orang yang memberikan janji dia. Dia kembali sama orang janji. Kok kan janji saya dulu begini. Kau bilang saya kalau sudah begini akan jadi baik, jadi enak, jadi hidup bagus. Apa yang dijawab oleh para imam dan tua-tua? Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Itu dikatakan oleh Yudas. Tetapi jawab mereka, apa yang dijawab oleh orang-orang yang pernah menjanjikan kebaikan, yang pernah menjanjikan kenyamanan bagi Yudas. Mereka bilang apa? Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Lepas tangan. Kau sudah menyesal, salah sendiri. Saya lepas tangan. Itu kan yang bukan saya yang rasa. Kamu yang rasa. Yudas bingung pada waktu itu. Dia yang rasa penyesalan. Orang yang lain yang janji tidak menyesal. Karena mereka dapat, mereka punya mau. Dalam arti, saya berdosa, ajak kau ikut berdosa. Saat kau juga jatuh dalam dosa, saya tidak mau pusing. Kau yang berdosa, ya kau berdosa, urusanmu, bukan urusanku. Ini yang dikatakan oleh imam-imam dan tua-tua, dikatakan, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Janji yang sepertinya baik, akhirnya tidak ada jawaban. Janji yang menyatakan bahwa nanti engkau akan kita urus. Janji saya yakin. Pada waktu Yudas menserahkan, Yudas dijanjikan sesuatu yang lebih besar. Bukan sekedar uang 30 perak. Pasti bilang, saya akan melindungi kamu. Saya akan berikan kamu fasilitas. Pasti demikian. Tapi begitu saja dia mau menyerahkan kembali uangnya. Apa yang dikatakan? Itu bukan urusan kami. Lepas tangan semua orang yang sepertinya mau menolong. Sepertinya mau memberikan keenakan, kenyamanan bagi kita. Sepertinya, tetapi nyatanya setelah penyesalan terjadi, mereka semua lepas tangan. Mereka bilang goodbye, itu bukan urusanku, itu urusanmu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini mengingatkan kepada kita, pada saat kita melangkah, mari kita berpikir baik-baik. Kenapa? Itu nanti orang yang menjanjikan kebaikan pada kita, belum tentu pada saat kita jadi jatuh, dia akan menolong kita, belum tentu. Paling dia bilang, itu salahmu sendiri. Kamu kan saya suruh pilihan, saya tidak paksa kau. Kamu saya tidak paksa, saya cuma kasih saran, kamu ikuti saran saya, ya kamu jatuh, kamu rusak, kamu hancur, itu bukan urusan saya, itu urusanmu sendiri. Ini yang kita ingatkan sebelum segala sesuatu
Saudara sekalian, firman itu mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita sadar sebelum sesuatu terlambat, sebelum penyesalan itu terjadi, lebih baik kita menjaga diri, mawas diri, kita berhati-hati. Firman ini selalu dikatakan, firman itu seperti katakan tadi, firman ini adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Sebelum kita melangkah, kalau ada firman, kita dengarkan. Karena itu pelita bagi kaki kita dan suluh bagi langkah kita. Suluh artinya apa? Kita sudah tahu, coba kita jalan di pinggir jurang, kalau tidak ada lampu, tidak ada suluh, tidak ada pelita, kita masuk jurang. Tapi kalau ada pelita, dia tahu, itu pinggir jurang ya, kita tidak boleh masuk di dalam jurang. Itulah gunanya firman. Sebelum kita melangkah, firman itu sudah lebih dahulu ingatkan kita. Sekarang masalahnya berikutnya, kita mau dengar firman atau ego kita? Kalau kita mengikuti ego kita, terserah. Karena Tuhan tidak pernah paksa. Yudas pun Tuhan sudah ingatkan, Yudas, satu di antara 12 murid pasti akan menyerahkan aku. Yudas dengar itu, justru dia pergi. Kalau kita baca di ayat di pasal-pasal sebelumnya dikatakan pada waktu dikasih tahu itu Yudas pergi malah. Dia bilang saya cuek. Tuhan sudah peringatkan tapi dia pergi. Akhirnya apa? Pada saat dia pergi, dia ketemu dengan siapa? Dengan tua-tua, dikatakan dengan orang-orang yang imam-imam dan tua-tua. Dan imam-imam serta tua-tua membujuk dia pada akhirnya. Dia lupa akan peringatan yang Tuhan sudah kasih. Tetapi dia lebih memilih bujukan daripada imam dan tua-tua yang ada di sana. Sehingga akhirnya dia jatuh dalam dosa. Saat dia jatuh dalam dosa, dia menyesal. Bagus. Saat jatuh dalam dosa, kita menyesal. Bagus. Itu Tuhan nyatakan. Kita ingat juga, Petrus juga jatuh dalam dosa. Bagaimana dia menyangkal Yesus. Dia juga menyesal. Tetapi saat dia menyesal, dia datang kepada Tuhan. Tapi Yudas menyesal, dia tidak datang kepada Tuhan. Dia datang kepada orang yang menjanjikan keenakan, kenyamanan tadi. Ternyata orang itu katakan, maaf, itu bukan urusan kami, itu urusanmu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran berikutnya. Tidak bisa kita cari pembelaan dari orang. Tidak ada pembelaan dari manusia. Manusia tidak mungkin akan membela kita, karena manusia itu pasti akan membela dirinya sendiri. Dia akan cari selamat dirinya sendiri. Tidak akan dia menyelamatkan orang lain. Coba kalau kita percaya, kalau kita bersama-sama dua orang, kita berteman karib, berjalan bersama-sama, tiba-tiba ada, kalau kita katakan, ada namanya bencana mau datang kepada kita. Tidak mungkin kita suruh lari teman kita dan kita hadapi itu bencana, tidak mungkin. Paling kita bilang, mari kita cari selamat masing-masing. Apalagi dikatakan mereka sudah dengan bujuk rayu, tanda kutip, hati-hati. Seolah-olah mereka menyokong kita, seolah-olah mendukung kita, seolah-olah menyatakan apa yang akan kita lakukan itu baik, seolah-olah. Jadi kita mungkin kalau dibilang begitu kita senang, oh iya ya, saya bagus nanti, saya begini-begini. Tapi ingat, hati-hati. Firman Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih tersembunyi. Sedangkan kasih tersembunyi, hati-hati. Apalagi ada maksud jahat yang tersembunyi, kita tidak tahu. Karena banyak kali orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dia jatuh, dia lebih suka ada orang temannya untuk jatuh. Kalau dia sudah jatuh, dia tidak ingin ada orang lain selamat. Dia bilang, kalau saya jatuh, saya juga cari orang teman untuk jatuh. Itulah iblis. Iblis tidak mau sendiri. Iblis tidak mau bahwa dia sendiri yang celaka. Dia mau cari teman yang celaka. Kalau kita satu orang sudah lari dari Tuhan, dia cari orang untuk lari dari Tuhan. Sama-sama lari dari Tuhan. Supaya apa? Supaya sama-sama tidak selamat. Kita kadang-kadang tidak sadar itu. Mungkin terpaksa, Bapak Ibu sekali lagi. Ada ego kita. Ada bujukan-bujukan. Seperti halnya Yudas kena bujuk. Dikasih 30 keping perak. Dikasih fasilitas. Tetapi pada akhirnya dia menyesal. Semua yang menjanjikan segala sesuatu dikatakan apa? Itu urusanmu sendiri. Itu urusanmu sendiri. Jangan bawa-bawa kami. Artinya Bapak-Bapak sekalian, tidak ada urusan dengan orang lain dalam hal keselamatan. Tidak ada urusan dengan orang lain dalam hal masa depan. Kita yang bisa, dengan tuntunan Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus, kita yang bisa menentukan masa depan kita dengan Tuhan. Bukan orang lain yang tentukan, karena kita.
Kita akan jadi baik, itu berdasarkan pengertian kita dengan Tuhan. Bukan apa yang orang katakan tentang kita. Ingat, kapan orang katakan, belum tentu itu baik. Kenapa? Orang lain belum tentu akan menginginkan kita lebih baik. Orang lain mungkin, kalau dia, saya katakan tadi, kalau dia jelek, dia suka kita lagi lebih jelek. Kenapa? Dia tidak mau bahwa dia itu orang paling menderita di dunia. Orang menderita tidak akan mungkin menolong orang, tapi dia usahakan ada orang lebih menderita dari dia. Supaya apa? Supaya dia merasa senang. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman ini mengingatkan kepada kita. Berpikirlah sebelum melangkah. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan orang lain. Kalau untuk kebaikan orang lain, buat apa kita pusing dengan orang lain? Imam-imam, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini bukan orang biasa yang menjanjikan, bukan orang biasa yang bicara, tetapi imam-imam dan tua-tua yang berbicara, yang membujuk dia pada saat dia kembali mau bertobat. Imam-imam bilang itu bukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Tidak ada jalan keluar. Sekali lagi, dalam, kalau kita dengan manusia tidak ada jalan keluar. Akhirnya dikatakan apa? Uang yang dia dapat, bujukan yang dia dapat, fasilitas yang didapat 45 berapa tadi? Uang perak itu 30 keping perak itu tadi. Dia tidak pakai, akhirnya dia apa? Dia buang ke dalam bait suci. Apa yang terjadi? Imam bilang apa? Oh ya, bawa ini uang. Imam bilang apa? Haram itu uang masuk sini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Betapa sedihnya itu Yudas. Makanya dia sampai gantung diri. Uangnya pun tidak diterima oleh orang-orang itu. Padahal mereka yang kasih uang. Kehancuran yang didapat. Penyesalan yang terlambat, maka kehancuran yang didapat. Firman ini menyatakan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Belum terlambat kita untuk menyesal. Tetapi kalau sudah terjadi, itu penyesalan sudah terlambat. Kalau penyesalan sebelum terlambat, itu baik. Tetapi kalau penyesalan setelah terjadi, maka terlambatlah sudah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu tidak bisa diputar, waktu tidak bisa diulang. Kisah ini imam pun tidak terima lagi dia. Imam saja tidak terima dia. Padahal imam yang bujuk dia. Begitu kita ingatkan, kita bersama-sama belajar. Dan pada akhirnya dikatakan imam yang kepala mengambil uang perak itu. Uang perak itu bukan dibawa ke gereja, tapi dibelikan apa? Tanah kuburan. Tanah kuburan dipakai apa? Akhirnya tanah kuburan sampai sekarang itu tetap menjadi tanah kuburan Israel itu uang itu. Karena uangnya disebut uang darah. Jadi uang yang dipakai menjual Yesus, yang diterima oleh Yudas pada akhirnya tidak masuk sebagai persembahan, tidak bisa diterima. Artinya apa Bapak sekalian? Tidak ada sesuatu yang baik pada akhirnya. Kalau kita sudah menyesal, akhirnya semua akan hancur. Hartanya hilang, nyawanya hilang. Penyesalan yang terlambat membuahkan malapetaka yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa banyak orang dalam kehidupan sehari-hari timbul penyesalan? Karena dari muda tidak sadar akan apa yang dia lakukan. Sehingga pada masa tua baru menyesal. Penyesalan itu selalu di belakang, tidak ada penyesalan di depan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan sebetulnya, kita sudah tahu kalau kita melangkah ini bisa bahaya. Itu yang Tuhan ingatkan sama kita. Sehingga kita, Tuhan mau tidak ada penyesalan. Di antara 12 murid, yang lain itu berjalan dengan baik. Ada 2 tokoh, yaitu Yudas dan Petrus, yang melakukan kesalahan dan dua-duanya menyesal. Tetap satu kembali kepada Tuhan. Yang satu tidak kembali kepada Tuhan. Malah dia kembali cari pembelaan kepada manusia. Dan pembelaan yang dicari terhadap manusia tidak pernah akan berhasil. Sekali lagi, tidak akan kita dapat keberhasilan saat kita mencari pembelaan dari manusia. Sekalipun orang itu yang telah menjanjikan kita hal-hal yang baik, tidak akan terjadi pembelaan dari manusia. Pembelaan kita hanya dari Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita berpikir tentang bagaimana kehidupan kita. Lebih baik kita menyesal sekarang, lebih baik kita susah sekarang,
daripada pada saat akhirnya kita akan susah, dan susah itu berkepanjangan, dan akhirnya menimbulkan malapetaka yang besar bagi kita. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita malam hari ini, jangan cari pembelaan kepada manusia, jangan dengar bujukan manusia, seolah-olah dia membela kita, seolah-olah dia mengasihi kita, menyayangi kita. Padahal ingat, Tuhan percaya sama kita. Yudas dipercaya Tuhan. Tuhan percaya sama kita bahwa kita bisa berubah, bahwa kita akan menjadi orang baik. Tuhan percaya, Tuhan mengasihi kita. Sekarang masalahnya, kita yang tidak percaya Tuhan, kita lebih dengar orang-orang, atau kita lebih dengar kata-kata orang. Akhirnya apa? Penyesalan akan muncul di belakang hari. Dan saat penyesalan, apa yang terjadi? Kita akan berpikir bahwa Tuhan yang salah, padahal kita yang salah. Tuhan sudah kasih jalan, Tuhan sudah kasih petunjuk, Tuhan sudah kasih peringatan. Sekarang yang melangkah adalah kita. Tuhan tidak pernah memaksa, tapi Tuhan juga akan melihat. Imam bilang, Imam tadi katakan, segala sesuatu setelah terjadi, maka manusia akan berkatakan, itu bukan urusan kami, itu urusanmu sendiri. Jangan sampai urusan itu menjadi urusan kita sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, berpikirlah dalam melangkah, sehingga tidak ada penyesalan. Dan yang kedua, jangan cari pembelaan kepada manusia. Hanya Tuhan yang bisa membela kita. Amin. Baik, kita belajar sesuatu malam hari ini. Kita telah membaca dan merenungkan kitab Matius 27 ayat 3. Banyak kali diungkapkan tentang penyesalan. Nah, kita akan sharing malam ini. Nah, biar kekasih Tuhan di rumah juga boleh sharing bersama kami. Saudara boleh menulis sesuatu agar kita saling memberkati saudara. Biar ada rema yang kita dapat malam hari ini. Ada rema yang akan memperbaharui pola pikir kita saudara. Bukan saja menyesal, tapi akan memperbaharui pola pikir kita sehingga kita akan berbalik dari dosa kita. Amin. Nah, jadi malam ini apa yang saudara dapat tentang penyesalan di kehidupan Yudas? Walaupun penyesalannya ini tidak berbuah pertobatan, dia cuma menyesal, tetapi akhirnya dia bunuh diri. Dia tidak datang sama Tuhan. Nah, kita langsung sharing dulu. Lalu Richel dapat apa tentang penyesalan Yudas malam ini? Yang saya dapat adalah kita harus datang kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang membela orang. Penyesalan ada di belakang kita. Ya, penyesalan itu selalu ada di belakang. Jadi sebelum terlambat, mari kita datang sama Tuhan, berbalik, meminta ampun sama Tuhan. Nah, Alfi dapat? Yang saya dapat malam hari ini, kita harus selalu melayani kepada Tuhan dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Untuk itu, marilah kita membaca terus firman Tuhan agar supaya kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Dan jangan pernah kita berbuat dosa, akan tetapi marilah kita berpikir sebelum melangkah agar kita tidak ada kata penyesalan. Yang saya dapat adalah saat kita jatuh dalam dosa, datanglah kepada Tuhan karena kita tidak bisa mencari pembelaan diri dari orang lain. Sebab hanya Tuhan yang mampu memulihkan kehidupan kita. Karena itu janganlah pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan untuk berubah sebelum terlambat dan menyesalkan apa yang terjadi kepada diri kita. Ya, kau dapat apa? Malam hari ini saya belajar lagi bahwa penyesalan Yudas itu tidak seharusnya kita juga lakukan. Misalnya kalau Yudas itu dia menyesal dan dia langsung bunuh diri, meskipun karena kita tidak berada dalam posisi itu, mungkin ada benarnya kita bilang harusnya dia jangan begitu. Tapi balik lagi, separ apapun situasi yang kita sesali, bunuh diri tidak akan bisa menjadi suatu alasan, bukan tidak akan bisa menjadi salah satu
jalan yang benar untuk kita tempuh. Masih banyak sebetulnya hal-hal lain itu yang harus kita ingat. Sedaun apapun situasi hidup kita, apapun yang terjadi, personally yang saya dapat pada hari ini adalah di bagian si Yudas ini, ya karena banyak orang di dunia ini yang melakukan hal tersebut. Mereka berpikir bahwa itu adalah hal yang benar. Mereka pikir bahwa ya mungkin kita tidak tahu kondisi mereka, jadi itu mereka membenarkan diri mereka untuk melakukan bunuh diri. Ya, meskipun itu ya salah satu akibat dari bagaimana kita tidak mengetahui cara untuk melakukan jalan keluar terhadap penyesalan yang kita alami. Ya, tapi sampai kapanpun itu adalah cara yang tidak boleh, karena bunuh diri adalah jalan otomatis ke neraka. Ya, tidak ada namanya bunuh diri itu bisa ke surga, tidak ada. Jadi untuk kita bisa lebih kuat, ya tetap andalkan Tuhan. Kita pun adalah makhluk sosial, meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan langsung secara visual, tapi percayalah Tuhan yang akan mengirim kita orang-orang baik, orang-orang yang memang diberikan pada Tuhan untuk memberikan kita semangat, memberikan kita alasan untuk hidup, memberikan kita kekuatan. Pasti akan ada orang-orang seperti itu, karena tanpa Tuhan memberikan orang seperti itu di dalam hidup kita itu, ya kita hanya hidup sendiri, kita tidak mengalami kasih dari Tuhan dan melalui sesama kita, ya kita tidak akan bisa ada sampai hari ini. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Charles bilang kita bisa mencari orang lain sebetulnya yang mungkin bisa mengenal kita, yang bisa memperbaiki kita, yang bisa menegur kita, yang bisa membawa kita ke jalan yang benar. Itu benar sekali. Makanya saya katakan tadi, kesalahan terbesar adalah si Yudas sudah menyesal, dia cari tanda kutip pembelaan dari orang-orang yang bujuk dia. Makanya kadang-kadang kita jangan sekali-kali terbujuk oleh kata-kata manis yang orang lain katakan. Yudas ini dibujuk dengan kata-kata manis, bahkan dikasih uang. Bukan cuma sekedar kata-kata, tetapi dikasih uang. Tidak disuruh kerja banyak-banyak, cuma disuruh serahkan Yesus dengan cara apa? Mencium. Jadi sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh Yudas itu enteng sekali. Janji-janji manisnya itu enak sekali. Kenapa dia bunuh diri? Saya yakin karena Yudas pada saat dia bunuh diri dia menyesal. Justru orang yang memanggil dia, orang yang mengajak dia, orang yang membujuk dia, justru tidak pusing dengan dia. Itulah hati-hatinya Bapak Ibu Saudara kalau kita termakan oleh bujukan. Dan saat kita mau kembali kepada orang itu berbicara seperti imam-imam. Dikatakan itu bukan urusan kami, itu urusanmu sendiri. Untuk itu carilah orang-orang yang bukan karena membujuk, lebih cari orang-orang yang mungkin marahi kita. Mungkin kita cari orang yang bilang, kamu memang salah, kamu harusnya begini, harus begini. Itu lebih baik. Ketimbang orang yang bilang, iya harusnya kamu begini, yang enak, nanti kamu dapat itu, hati-hati. Lebih baik kita ditegur, dimarahi, itu lebih baik. Karena firman Tuhan sekali lagi saya katakan, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, Tuhan akan mengajar dan menghajar kita sebagai anak-anaknya. Tapi kalau iblis tidak pernah mengajar. Iblis tugasnya adalah menggoda dan membinasakan. Dia goda dulu kita. Kalau orang namanya digoda, pasti yang baik-baik dikasih dulu. Yang enak-enak dikasih. Yang janji-janji manis dikasih. Itulah iblis menggoda. Tetapi buntut-buntutnya adalah binasa. Tapi Tuhan mengajar dan menghajar supaya kita menjadi baik. Supaya kita hidup baik. Supaya kita bisa masuk surga. Itu yang Tuhan lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan jemu-jemu telinga kita untuk mendengar pengajaran. Jangan jemu-jemu telinga kita untuk dihajar mungkin. Atau tubuh kita pun dihajar, jangan jemu-jemu. Kalau itu untuk kebaikan, kenapa kita tidak terima? Kenapa justru kita lebih menerima godaan yang buntut-buntutnya bisa menyusahkan kita? Itu yang kita terima. Jangan percaya dengan iblis. Karena iblis pun bisa menyerupai malaikat. Iblis itu bukan bisa saja menyerupai orang tua kita, bisa menyerupai saudara. Karena iblis itu bisa menyerupai siapa saja.
Sekali lagi, iblis itu bisa menyerupai bahkan malaikat sekalipun. Dia bisa serupai itu. Makanya ingat Bapak Ibu sekalian, sekali lagi. Lebih baik kita diajar dan dihajar ketimbang kita digoda. Karena kalau kata penggoda itu jelas dari iblis. Sekian. Baik, kita sudah belajar dari Yudas, saudara. Ada sedikit yang saya mau tambahkan, saudara, tentang Yudas ini. Yudas ini seorang pengkhianat. Kalau kita sudah baca kisahnya, dan malam hari ini kita belajar tentang penyesalannya. Ada sebuah artikel, saudara, sedikit saya tambahkan. Ada sebuah artikel menulis di Belgia, pernah ada survei pada warga usia 60 tahun, survei tentang penyesalan. Ini dikatakan penyesalan apa terbesar dalam hidupmu. Dan hasilnya 72 orang menyesal karena abaikan waktu dengan baik pada masa mudanya. Itu paling besar presentasinya. 6% karena salah memilih pekerjaan, hanya sedikit yang salah memilih pekerjaan. 63% karena salah mendidik anak. 58% kurang berolahraga, dan 11% kurang memiliki uang. Mereka menyesal karena kurang memiliki uang. Mereka menyesal karena kurang berolahraga. Tapi yang paling tinggi survei di sini adalah penyesalan karena abaikan waktu dengan baik pada masa muda. Mungkin hari-hari ini juga yang menjadi masih relevan dengan tadi, bahwa ketika Yudas menyesal, dia tidak pergunakan waktu, dia tidak pergunakan kesempatan. Dia cari pembelaan kepada orang yang salah dan dia bunuh diri. Nah, sekarang kalaupun ada penyesalan dalam hidup, biar tidak sampai penyesalan saja, namun mari kita sampai kepada perubahan pikiran. Kalau saya sedikit belajar tentang penyesalan di sini, saudara, kalau di dalam kata Yunani, metamelomai namanya, itu tidak menjamin pertobatan kalau penyesalan. Tetapi kalau metanoia, itu adalah perubahan pikiran dan otomatis dia akan berbalik dari dosa. Itu metanoia, perubahan pikiran yang membuat orang sampai kepada pertobatan. Jadi ini yang Tuhan mau, pesan Tuhan bagi kita, biar kita mengalami pertobatan sejati yang mengubahkan dan menyelamatkan kita. Kita tidak masuk neraka, tapi kita dihantar Tuhan untuk mendapat keselamatan kekal. Baik, kekasih Tuhan, biar ini yang kita pelajari. Ingat saudara, kalau kita belajar dari kisah-kisah sama seperti tadi Charles katakan, kita belajar dari kisah hidup Yudas, saudara. Jadi ketika kita belajar membaca firman, banyak kisah-kisah yang ditulis di situ tidak kebetulan, saudara. Itu adalah cermin bagi kita. Kalau kita tahu Yudas itu murid pertama yang mengalami kematian, itu Yudas. Jadi belajar dari Yudas, saudara. Mari kita berbenah diri, biar penyesalan itu, mungkin kita sekarang menyesal, untuk nanti kita berubah pikiran kita. Dan selagi masih ada kesempatan, mari kita berubah pikiran, berbalik dari dosa kita, apapun yang kita alami, dosa apapun, saudara. Dan ingat, jangan salah tempat, jangan salah memilih pergaulan, ya. Jadi ini sama-sama kita mau belajar, semua kita di rumah dan kekasih Tuhan di rumah. Mari kita sharing dengan keluarga kita, anak-anak kita sharing dengan sahabat-sahabat kita. Mungkin kita melihat mereka mau jatuh, bukan menghakimi, tapi ketika mereka jatuh, mari kita angkat mereka, mari kita nasihati mereka, saudara. Ini yang Tuhan mau, saudara. Biar kita mengalami pertumbuhan rohani yang lebih lagi ketika kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Biar kami memandang Engkau, Tuhan. Kaulah
akan berkhianat ya Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, mengasihi-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Yes Lord. Lagi, mari kekasih Tuhan dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, kita berserah. Kaulah segala. Engkaulah pengatur hidup kami Tuhan. Engkau nahkoda hidup kami. Biar kebenaran-Mu jadi bagian kami Tuhan. Kaulah yang kumandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari kita responi firman Tuhan malam hari ini. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan di rumah, engkau yang bergumul dengan penyesalan, engkau yang main-main dengan dosa, mari kita datang sama Tuhan. Kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ingat saudara, ketika kita berdosa, kita akan dikejar oleh perasaan hati nurani kita. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, agar tidak ada tuduhan-tuduhan lagi di dalam hati kita. Kita berserah kepada Tuhan, serahkan segala kekurangan kita, keberdosaan kita, dan terima pengampunan dari Tuhan malam hari ini. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih main-main dengan dosa, biar kami bertobat di area itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, ingatkan kami Tuhan, di area mana kami harus berbalik dari jalan-jalan yang salah. Sebab itu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mau naikkan doa-doa kami. Mari semua kita responi firman Tuhan. Apakah pengkhianatan yang mungkin kita lakukan saat ini? Kita datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Hamba mewakili setiap kekasih-kekasih Tuhan, semua kami yang ada di rumah ini Tuhan. Mungkin ada pengkhianatan yang kami lakukan Tuhan, di dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, di dalam tingkah laku kami yang mendukakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang salah ya Tuhan. Biar firman-Mu malam hari ini sungguh mengubahkan hidup kami. Bukan sekedar kami mendengarnya, bukan sekedar kami bisa menerima perkataan-perkataan baik yang menjanjikan, namun biar kiranya ya Tuhan, roh kami Tuhan, sungguh Tuhan, diteguhkan, meteraikan itu dalam setiap hati kami Tuhan. Ingatkan kami agar kami tidak main-main dengan dosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Yes. Biar kami mengalami pertobatan yang sejati ya Tuhan. Kami kembali kepadamu. Kami menjadi penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tidak ada kemunafikan dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu sampai kedalaman hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Ini hati kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami, sehingga kami sungguh menjadi anak-anak Allah, menjadi kesayangan-Mu, dan kami bisa menikmati janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan berdoa syafaat malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pada saat ini kami membawa doa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terus Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami agar mereka bisa melihat mujizat-Mu terjadi Tuhan. Turunkan kiranya belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami akan terjadi buah-buah pertobatan Tuhan, akan terjadi pendoayan besar di antara bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, buat setiap pemimpin kami juga Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, Engkau berkati mereka Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, agar mereka tetap selalu berada dalam naungan-Mu Tuhan. Kau berikan kepada mereka roh hikmat, kebijaksanaan, agar segala sesuatu yang mereka lakukan, kebijakan yang mereka ambil, semuanya seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan.
Kami juga berdoa buat setiap para medis yang ada Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kekuatan kesehatan Engkau selalu berikan bagi mereka Tuhan. Perlindungan mereka selalu Kau berikan bagi mereka. Ditutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dijauhkan dari segala virus, sakit, penyakit yang dapat mengganggu kesehatan mereka Tuhan. Sebab Engkau selalu menolong mereka Tuhan. Melalui peralatan medis yang mereka pakai Tuhan, Engkau berkati, Engkau turut campur tangan Tuhan. Sehingga akan terjadi mujizat yang berasal daripadamu Tuhan. Buat setiap pasien-pasien juga Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau pulihkan setiap keadaan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, apapun yang mereka alami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan mujizat-Mu Engkau akan menolong mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau berikan penghiburan kepada mereka. Keluarga mereka juga Tuhan Engkau berkati. Kau berikan sukacita, damai sejahtera. Apapun yang mereka butuhkan Engkau kiranya cukupkan Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, Kau berkati setiap gereja kami. Kau kiranya persatukan gereja kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala roh pemecah, intipan, kuasa kegelapan. Apapun yang mengganggu gereja kami Tuhan, kami bersatu, hati kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau terus berkati mereka, Kau pakai mereka Tuhan untuk dapat menjadi berkat di setiap kota dimanapun mereka berada Tuhan. Kau pakai mereka untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa yang ada. Tarik hati mereka yang jauh dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, buat setiap jemaat-jemaatnya Tuhan Kau berkati. Kau bangkitkan terus iman percaya mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada Engkau berkati mereka. Kau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau proteksi mereka Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi yang berasal daripada-Mu Kau curahkan bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka dapat membimbing, mereka dapat mengayomi setiap jemaat-jemaat yang ada. Mereka dapat menjadi panutan dan contoh sebagai pemimpin Tuhan. Di dalam nama Yesus, keluarga mereka juga Tuhan Engkau berkati. Kau tutup bungkus mereka Tuhan. Kau persatukan, dijauhkan dari segala roh pemecah. Sehingga keluarga mereka tetap selalu bangkit untuk tetap selalu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka Tuhan. Tuyung pertahanan-Mu selalu melindungi keluarga kami Tuhan. Engkau berikan kepada mereka sukacita, kekuatan, kesehatan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, keluarga kami yang jauh daripada Engkau Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau kiranya tarik mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga mereka bisa datang kepada-Mu Tuhan. Mereka bisa memuji, meninggikan nama-Mu. Dan mereka dapat bertobat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa saat ini buat saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami beribadah saat ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka. Kami mencurahkan berkat bagi mereka Tuhan. Engkau berkati mereka. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Apapun yang menjadi persoalan mereka Tuhan, masalah yang mereka alami saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau yang bukakan jalan kepada mereka Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang tidak berpengharapan Kau berikan pengharapan kepada mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, bagi mereka yang sudah berkeluarga, Kau terus tutup bungkus keluarga mereka Tuhan. Dijauhkan dari segala roh pemecah, intipan, kuasa kegelapan, roh apapun yang tidak senang dengan mereka untuk dekat dengan Engkau, kami tolak itu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, penyertaan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kita, baik kita secara pribadi, keluarga, baik kita yang usaha, bekerja, ataupun pelayanan, anak-anak kita yang kuliah, sekolah, dan dalam masa pertumbuhan. Dan apapun yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tutup ibadah mesbah keluarga malam hari ini dengan doa Bapa kami. Kami di surga, dikutuklah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terima kasih buat kebersamaannya bersama Mesbah Keluarga malam ini. Saudara kekasih Tuhan, sahabat, dan semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada, dan keluarga-keluarga kami. Terima kasih, kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah saudara dan dimanapun saudara berada. Live streaming ini bisa dijangkau, biar kiranya kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Kami akan menyapa saudara yang meninggalkan pesan di kolom komentar, dan kami percaya apapun yang saudara nyatakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di grup Mesbah Keluarga ada Sari Sabun Bambu. Jill Kaurong. Untuk berkati Ustaz dari Boltif, berkati. Jen Taulu. Elsa Lestari Rumbi. Katanya, pikirkan sesuatu dengan baik sebelum bertindak agar tidak menyesal. Dan kita melakukan kesalahan, berbaliklah mohon ampun kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Sharoni Devi. Saroni dari Australia, berkati. Taruh keluarga dan anak-anak. Ada anak kita Gabriela Pintoy. Salam Kak Kiki. Ada Sekia Dewora. Ada Kak Dedek lagi. Kak dapat salam dan ucapan terima kasih dari sahabatku yang kemarin sudah didukung doa. Pujian Tuhan, mereka keluarga sudah sembuh dari COVID-19 setelah SWAB kelima kali, swab kelima kali minggu lalu. Yang di akun lain, yang di Ferdinand Wibowo, di Kaurau, Jackstream Pakir Rego. Pakai Rego, berkati. Pengembala, pemerintah, berkati. Shalom. Ada Suprianto SJA. Maranatha. Joyce Kaura. Sister Joyce Korua yang mungkin sekarang ada di Aaron Felixa Pinotoan. Salam buat keluarga. Ada Natalia Senduk. Nixon Manulang. Baik, kekasih Tuhan, kami sangat bersuka cita kebersamaan malam hari ini. Spesial buat Sister Dede yang ada di Mamasa. Terima kasih feedbacknya. Dan salam balik juga buat sahabat yang
sudah sembuh dari COVID kemarin hasil swab terakhir. Betul, sungguh luar biasa. Dahsyat Tuhan kita. Kami terus tetap mendukung semua di dalam doa kami. Sekali lagi kami bersuka cita atas kabar hari ini. Dan biar kiranya terus kita tetap saling mendoakan. Puji Tuhan, salam juga buat keluarga kami yang ada di Manado, salam buat keluarga kami yang ada di Tumpaan, yang ada di Balikpapan, yang ada di Bali, yang ada di Jakarta, dan di seluruh Indonesia, juga yang ada di luar negeri, Singapura, Yunani, Amerika, di Australia, semuanya kekasih Tuhan yang selalu bersama kami, salam kasih dari kami saudara, dan biar kiranya saudara tetap dilindungi Tuhan. Dan saudaraku, kalau kita sudah salah dan keliru, mari datanglah pada Yesus, tinggalkan dosa dan mulai babak baru dalam hidup. Salam kasih dari kami. Salam dari Tuhan Yesus.